pertama saya ingin sampaikan kepada adik-adik yang masih mau belajar ya, itu harus bekerja kuat untuk meraih sesuatu ya. Entah di bidang keperawatan atau di bidang yang lainnya, tapi jangan pernah bermalas-malasan selama masih muda. Ya, mungkin secara kebetulan aja waktu itu bahwa saya pernah di Indonesia sebelum saya ke Jerman itu merawat nenek buyut. Ya, sampai dia meninggal di rumah sakit. Lalu setelah itu saya kok punya keinginan untuk jadi perawat. Itu. Jadi setelah SMA saya bekerja di sebuah klinik bersalin kecil, bukan di rumah sakit di Indonesia, di Jogja. Lalu saya bekerja di bagian administrasi. Setelah itu, setelah bekerja 2 tahun di Indonesia setelah SMA, saya langsung ke Jerman. Ya, ke Jerman, tapi sebetulnya bukan untuk menjadi perawat awalnya. Ya, itu berawal sebetulnya dari sebuah kesalahpahaman. Jadi pada saat saya menjadi au pair, mereka kan dari Indonesia, mereka memberitahu saya bahwa 5 tahun minimal begitu ya. Setelah sampai di Jerman, saya baru tahu bahwa au pair merchant itu hanya boleh 1 tahun tinggal di Jerman. Saya bilang, aduh, sudah jauh-jauh amat dari Indonesia, lalu sudah bikin perpisahan, segala macam. Tiba-tiba saya 1 tahun pulang lagi. Ngapain ya? Saya pikir lalu keluarga itu bertanya kepada saya bikin apa di Indonesia dulu. Lalu mereka mengetahui bahwa saya kerja di klinik bersalin tanpa pendidikan yang resmi. Jadi mereka pikir, kalau begitu kamu ini aja, melamar aja menjadi murid sekolah perawat, begitu. Lalu saya bilang, ya kebetulan saya kan juga ingin jadi perawat toh. Waktu itu ada keinginan, jadi secara kebetulan bertemu lalu terjadilah begitu. Ya. Kami di rumah sakit ada 3 grup untuk bekerja di sini. Jadi untuk memudahkan kami bekerja, membagi obat-obatan, ada 3 macam tablet di sini ya. Jadi dari kamar 201 sampai 215, dari kamar 216 sampai 227, dan 233 sampai 245. Dan itu hanya dinamakan saja grupnya, dari 1 sampai 15 itu grup biru, grup merah, dan grup kuning. Lalu di sini juga sudah dipersiapkan untuk nanti malam, obat-obat yang harus diberikan pada pukul 6 sore, jam 8 malam, dan sebelum tidur. Juga itu sudah dipersiapkan semua suntik-suntikan yang harus diberikan pada pasien. Itu artinya ada seorang pasien yang memerlukan bantuan. Ya, mereka menekan bel untuk memanggil suster, dan kita bisa melihat secara seperti biasa aja dilihat begitu, atau melalui alat bantu display seperti itu, lampunya menyala merah, dan dari situ kita bisa lihat siapa yang memerlukan bantuan. Juga ketika saya berada di kamar lain, saya mempunyai lampu, keberadaan saya bisa melihat dari display di dalam kamar, di kamar berapa yang memerlukan bantuan. Jadi ketika ada gawat darurat, kita harus segera bertindak. Sebetulnya untuk menjadi perawat, semua orang bisa untuk belajar menjadi perawat menurut saya. Tetapi tentu kalau ketika orang mau menjadi perawat itu bisa membawa karakter seperti sabar. Ya, sabar dan mempunyai hati untuk orang yang sakit ya, karena mereka memerlukan perhatian yang lebih pada saat mereka sakit ya, itu terutama, dan mau mengerti kebutuhan mereka ya, karena kita berusaha merawat pasien tentu saja secara individual apa yang mereka perlukan ya. Terus juga orang harus mempunyai ketenangan ya, jiwa yang tenang untuk menghadapi pertama pasien yang sakit berat. Itu juga kita kan dalam hati juga ikut sakit ya, ikut sakit. Jadi itu jangan sampai juga kita jadi ikut sakit juga. Yang paling utama tentu adalah bahasa ya. Saya sudah tadi bahasa harus, kedua kita harus mempunyai kemauan untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan di sini, dengan cara-cara di sini.
bagaimana berbicara, bagaimana bergaul, bagaimana itu paling penting untuk kita bisa membina relasi dengan yang lain. Bahwa juga kita harus meninggalkan pertama, pada awalnya kita harus meninggalkan pertama kebiasaan kita dulu untuk lebih bisa belajar dari mereka. Setelah kita sudah bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, barulah kita bisa memperkenalkan lebih baik bagaimana kultur kita Indonesia seperti apa. Jangan pernah bermalas-malasan selama masih muda. Ya, karena apa yang kesempatan itu moto hidup saya ya, bahwa apa yang sudah ada di tangan itu kita harus kembangkan. Ya, bahwa dulu SMA lalu kamu harus kembali ke universitas atau di sini belajar sekolah, lalu lebih lagi pengalaman, mencari pengalaman dengan Weiterbildung, dengan sekolah lagi, dengan kursus lagi ya. Jangan berdiam diri ya, menunggu rezeki dan segalanya datang, tidak bisa. Kita harus memperjuangkan hidup kita itu dengan rajin dan dengan motivasi yang kuat ya, bahwa kita hidup ini hanya sekali, harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Itu pesan saya. Terima kasih.